Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah Islamiyah, salam ukhuwah wataniyah, salam moderasi beragama dan salam perdamaian untuk kita semua. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya kaum muslimin dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Akhir-akhir ini di media sosial banyak sekali kita menemukan perdebatan antar netizen tentang beberapa hal yang sebenarnya tidak perlu kita perdebatkan lagi. Karena apa yang kita perdebatkan hari ini sebenarnya sudah diperdebatkan dan telah dibahas tuntas oleh para ulama terdahulu dan keputusannya sudah final. Sekarang kita cukup membuka dan mempelajari kitab-kitab mereka saja. Sehingga dengan mempelajari kitab-kitab mereka, kita bisa memilih dengan tepat dan mengikuti pendapat ulama yang mana yang kita kehendaki. Saudara-saudara, di antara yang sering diperdebatkan oleh netizen di media sosial adalah permasalahan tentang keyakinan kita bahwa bacaan Al-Quran, zikir, dan amal soleh yang lainnya yang pahalanya dihadiahkan kepada mayit, apakah sampai atau tidak. Maka saya sebagai penyuluh agama Islam merasa terpanggil untuk meluruskan perdebatan ini sebagai upaya untuk menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita agar kita tidak terjebak dalam pertikaian dan permusuhan. Juga agar kita tidak menyia-nyiakan waktu yang tiada bermanfaat. Maka marilah kita simak penjelasan dari beberapa referensi kitab yang menjelaskan tentang menghadiahkan pahala dari bacaan Al-Quran, zikir, dan perbuatan-perbuatan soleh lainnya apabila kita hadiahkan kepada mayit, pahalanya sampai ataukah tidak kepada mayit. Mari kita bahas bersama-sama. Dan pada kesempatan ini saya coba membuka satu kitab saja untuk kita pelajari bersama, yaitu kitab Hayatul Barzakhiyah Minal Mauti Minal Ba'thi. Kitab ini menjelaskan tentang kehidupan kita mulai dari hari kematian kita sampai nanti dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur. Nah, kita coba buka kitab Al-Hayatul Barzakhiyah Minal Mauti Minal Ba'thi. Ini kalau tidak salah di halaman 190 sekian pada bagian ketiga, biasanya bagian ketiga. Nah, di sini baiklah saya bacakan. Al-Qismus Salisu, bagian yang ketiga. Ma yanfa'ul mayyitah minal a'mali wa ma la yanfa'uhu. Perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi mayit dan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat baginya. Al-a'malul lati tanfa'ul mayyitah naw'ani. Perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi mayit itu dibagi dua macam. Yang pertama, nau'un tasabbaba fihil mayyitu fi hayatihi. Yang pertama adalah perbuatan-perbuatan yang disebabkan mayit atau dilakukan oleh mayit itu sendiri semasa hidupnya. Kemudian yang kedua, wa nau'un tasabbaba fihi ghairuhu ba'da mamatihi. Adapun bagian yang kedua adalah perbuatan-perbuatan yang disebabkan atau dilakukan oleh orang lain setelah ia meninggal. Fanaw'ul awwalu wa huwa ma tasabbaba fihi al-mayyitu fi hayatihi wa yanfa'uhu ba'da mamatihi. Adapun bagian yang pertama yaitu perbuatan-perbuatan yang disebabkan atau dilakukan oleh mayit selama hidupnya dan perbuatannya itu bisa bermanfaat baginya setelah ia meninggal. Tis'atu asya'a, yaitu ada 9 perbuatan. Kama warda fil ahadisin nabawiyatih wa sunnatil muhammadiyatih, sebagaimana
yang telah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi dan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-awalan, adapun yang pertama, as-sadaqatul jariyatuh adalah sedekah jariyah. Apa yang dimaksud dengan sedekah jariyah? Aillati yastamiru naf'uha wa tatajaddadul ifadatu minha hatta ba'da wafati sahibiha. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yaitu sedekah yang manfaatnya dan kegunaannya berlangsung secara terus-menerus sampai orang yang bersedekah itu meninggal dunia. Kawaqfil aqari 'alal fuqara'i wal masakini listighlalihi wal intifa'i bihi. Contohnya seperti mewakafkan bangunan yang diperuntukkan untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin agar supaya mereka menggunakan bangunan tersebut dan memanfaatkannya, yakni baik untuk penginapan atau sebagainya. Yang penting digunakan dan dimanfaatkan oleh orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Wa kabina il madarisi wal ma'ahidi li ta'limil ilmi wa mahwil jahli wa tazkifil uquli wa tahdhibil akhlaqi. Dan juga seperti membangun sekolah-sekolah dan pondok-pondok pesantren, di mana di sekolah-sekolah dan pondok pesantren itu digunakan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan yang tujuannya untuk menghilangkan kebodohan, untuk mencerdaskan akal dan mendidik akhlak. Wa kabina'il malaji'i wal mustashfiyati li iqamatil ajazati biha wa mudawatil marda wa mu'alajatihim fiha kullu dhalika bil majani wa biduni akhdhi ajrin. Dan juga membangun panti-panti dan rumah sakit untuk tempat tinggal orang-orang lemah tak berdaya, mengobati orang sakit dan merawat mereka. Nah, semua pelayanan itu dilakukan secara gratis tanpa memungut bayaran. Nah, ini adalah termasuk perbuatan-perbuatan yang dapat kita lakukan selama kita masih hidup. Nah, nanti kalau kita sudah meninggal, maka perbuatan-perbuatan kita itu pahalanya akan tetap mengalir kepada kita walaupun kita sudah tidak berbuat lagi. Saniyan al-ilmun nafi'u. Adapun yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Wa yakunu bi ta'lifil kutubil lati tanfa'un nasa fi umuri dinihim wa dunyahum. Yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat di sini adalah seseorang yang selama hidupnya mengajarkan kitab-kitab yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam perkara-perkara agama maupun dalam perkara-perkara dunia. Atau dia tidak mengajarkan kitab, au bi ilqa'id durusis sholihati wal muhadaratin nafi'ati ala talamidi. Dia tidak mengajarkan kitab, tetapi dia menyampaikan pelajaran-pelajaran yang baik dan ceramah-ceramah yang bermanfaat bagi murid-muridnya. Wa haula'u min janibihim yaqumuna bi nashri ilmi ustadihim ba'da wafatihi wa ma darasuhu alaihi fi hayatihi. Lalu kemudian murid-muridnya itu mempublikasikan ilmu gurunya setelah gurunya wafat, dan mereka para murid itu juga mensyiarkan pelajaran-pelajaran yang telah mereka pelajari dari gurunya selama gurunya itu masih hidup. Itu adalah bagian yang kedua yang dapat kita lakukan selama kita masih hidup. Insya Allah nanti kalau kita sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan tetap mengalir kepada kita dari pahala mengajar ataupun berceramah. Wal mu'minul mukhtari'ul ladzi qad ibtakarah alatan khaffafat anin nasih ba'dal mata'ibi wa sahhalat lahum subulal aishi wa afadathum fi hadhil hayati la syakka annahu yusabu ala dhalika
ma dama amaluhu khalisan liwajhillahi wa yastamirru thawabuhu wa yadumu walau kana min ahlil kuburi ma dama mukhtara'ahu muntafa'an bihi. Di sini dijelaskan, dan adapun seorang mukmin yang menjadi pelopor, yang menjadi pemula, di mana ia telah menciptakan sebuah alat, yang mana alat itu meringankan sebagian kesulitan-kesulitan manusia dan meringankan perjalanan hidup manusia, dan alat itu berguna dalam kehidupan ini, maka tidak diragukan lagi bahwasanya sang pelopor itu akan diberi pahala atas perbuatannya, selama perbuatannya itu dia lakukan secara ikhlas semata-mata karena zat Allah, dan pahalanya akan terus berlangsung mengalir kepadanya walaupun dia sudah termasuk bagian dari ahli kubur, yakni ketika dia sudah meninggal, selama ciptaannya itu masih dipergunakan oleh orang lain. Ini adalah bagian yang kedua. Kemudian salisan al-waladus sholihu, adapun yang ketiga yaitu anak yang soleh. Apa yang dimaksud dengan anak yang soleh? Wa huwal muslimul ladzi qad arafa haqqa rabbih wa haqqa walidayhi alaihi fayad'u lahuma bil maghfirati war rahmati aw ya'malu lahuma amalan salihan bi ayyatasaddaqu anhuma aw yusalliyah aw yasumah aw yuzakkiyah aw yahujjah aw nahwa dhalika thumma yahibu thawaba dhalika lahuma li'annahuma ihtamma bi tarbiyatihi wa tahdhibi akhlaqihi fahuma sahibal fadli fima sara ilaihi min salahin wa hubbin lil khairi. Adapun yang ketiga yaitu anak yang soleh. Yang dimaksud dengan anak yang soleh adalah seorang anak muslim yang telah mengetahui hak Tuhannya dan hak kedua orang tuanya, sehingga anak itu mendoakan kedua orang tuanya agar kedua orang tuanya mendapatkan pengampunan dan rahmat Allah. Atau di sini bukan mendoakan, tetapi anak itu berbuat amal soleh yang diperuntukkan untuk kedua orang tuanya. Misalnya anak itu bersedekah atas nama kedua orang tuanya, atau dia mengerjakan sholat, berpuasa, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, atau melakukan perbuatan-perbuatan soleh yang lain, yang kemudian dia menganugerahkan pahala perbuatan baiknya itu untuk kedua orang tuanya. Kenapa dihadiahkan kepada kedua orang tuanya? Sebab kedua orang tuanya telah membiayai pendidikannya dan mendidik akhlaknya. Maka kedua orang tuanya berhak mendapatkan keutamaan sebab ia telah menjadikan anaknya itu menjadi anak yang soleh dan mencintai kebaikan. Dan juga anaknya tersebut mengetahui hak Tuhannya dan hak kedua orang tuanya. Di sini dijelaskan waqad wurida fil hadisin nabawi, dan telah disebutkan dalam hadis Nabi bahwasanya waladal insanu min sa'ihi, manusia itu lahir dari usahanya, yakni nasib manusia itu tergantung usahanya sendiri. Wala syakkah annal insana yusabu ala sa'ihi kullihi, maka tidak diragukan lagi bahwa manusia akan diberi pahala atas semua usahanya. Kemudian yang keempat, rabi'an, yang keempat bina'u masjidin, membangun masjid. Tuqamu fihi sya'irud diniyatu wad durusul ilmiyatu wa tilawatul qur'ani wa tahfidhuhu wa yakunu bina'uhu khalisan lillahi ta'ala la
lirriyaih wasum'atih. Oke. Kemudian yang keempat adalah membangun masjid, di mana di masjid itu ditegakkan syiar-syiar Islam, kemudian pelajaran-pelajaran ilmu pengetahuan dilakukan di masjid itu, juga membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Tetapi perlu diingat, yang akan mendapatkan pahala itu ketika membangun masjid hanya semata-mata ikhlas karena Allah, bukan karena riya wala lisum'ah, bukan karena sum'ah, bukan tujuan untuk mencari kepopuleran. Nah, sekarang sudah banyak sekali orang membangun masjid niatnya sum'ah. Contohnya dipublikasikan macam-macam. Saya telah bangun masjid sekian. Alhamdulillah, semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat dia. Kemudian yang kelima, khamisan bina ubaitin wa ma syabahahu ya'wi ilaihil gharibu wal mujahidu fi sabilillahi wa man la ma'walahu. Kemudian yang kelima yang dapat kita lakukan agar supaya nanti kalau kita sudah meninggal maka pahalanya tetap mengalir kepada kita adalah membangun rumah dan sejenisnya, tenda dan semacamnya, dipergunakan untuk tempat tinggal orang asing atau orang yang sedang berperang di jalan Allah, dan juga bagi orang yang tidak memiliki tempat tinggal, tunawisma. Kita membangun rumah, kita membangun tenda untuk mereka. Wa min dzalikal bunyanul ma'ruf fi zamanina bid-diwari awid diwani awis sahati alladhi yushiduhu ba'dul qabaili fi sa'idi misrah linuzulid duyufi wal ghurabai wa man ala syakilatihim bihi. Dan termasuk kategori rumah penginapan, ini hanya penjelasan Ki Musannif, adalah bangunan di mana di zaman kami, kata Ki Musannif, dikenal dengan istilahnya nama diwar, diwan atau sahah. Ya, semacam tenda, semacam tenda dan lain sebagainya. Di mana sebagian kabilah membangun diwar, dewan atau sahah tersebut di dataran tinggi Mesir sebagai tempat mendarat atau tempat pemberhentian para tamu dan orang asing atau orang semacam itu. Ya, intinya adalah orang dalam perjalanan musafir. Dan juga wal amali ala rohatihim, dan sebagai tempat istirahat bagi mereka. Oke. Kemudian yang keenam, sadisan hafru nafrin au syakku kunatin yajri fihal ma'u fayashrabu minha dawabu wan nasu wa tarwi minhu aradiyahum wa turwa minhu aradiyuhum wa tusqa bihi zuru'uhum biduni ajrin wa min ghairi iwadin. Yang keenam adalah menggali sungai atau menggali kanal. Kanal itu semacam ya sungai, cuma agak besar kalau kanal itu, di mana air akan mengalir di sungai atau di kanal itu, kemudian hewan-hewan dan juga manusia mengambil manfaat dari air itu dengan cara meminumnya atau untuk mengairi sawah ladangnya atau untuk mengairi tanamannya. Dan orang yang menggali sungai atau kanal itu tidak meminta ongkos atau ganti rugi dari pembuatan sungai atau kanal tersebut. Kemudian sabi'an, ini hampir sama dengan yang keenam, hafru bi'rin au ainin au iqamatu alatin rafi'atin lil miyahi min batinil ardi wa min jawfiha lisyurbi wa ghairihi biduni ajrin. Yang ketujuh ini hampir sama dengan yang keenam, yaitu
menggali sumur atau sumber mata air, atau tidak menggali sumur, tidak menggali sumber mata air. Sumur itu sudah ada atau sumber mata air sudah ada, tetapi dia membuat sebuah alat yang tinggi untuk menampung air. Kemudian dari sumber air itu ditampung di tempat itu, kemudian dialirkan kepada masyarakat. Kemudian masyarakat memanfaatkan air itu, sekali lagi tanpa meminta ongkos. Maka itu adalah termasuk perbuatan yang nantinya pahalanya akan tetap mengalir ke dalam kuburan kita walaupun kita sudah meninggal. Kemudian saya lanjutkan saja untuk mempersingkat. Saminan, kemudian yang ke-8 adalah ursun dakhili wa nahwiha haitsu yajlisun nasu tahtaha ila akhirih. Yang ke-8 adalah menanam pohon kurma atau semacamnya kurma, apapun saja pepohonan, yang penting rindang. Tujuannya adalah agar orang-orang bisa bernaung di bawahnya. Artinya di sini menanam pohon untuk tempat orang berteduh. Maka itu adalah termasuk amal yang nantinya pahalanya akan terus menerus mengalir ke kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Misalnya pohon itu berbuah, maka juga disedekahkan buahnya tanpa meminta bayaran. Misalnya pohonnya berbuah, maka semua itu akan sangat bermanfaat bagi kita ketika kita sudah meninggal dunia. Kemudian tasian yang ke-9 adalah tarkul mawrusi liwarisihi mushafan lil qiraati fihi wal hifdzi minhu. Yang ke-9 adalah yang dapat kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini, agar supaya pahalanya mengalir kepada kita kalau kita sudah meninggal, adalah meninggalkan harta warisan untuk ahli waris kita, yaitu mushaf Al-Quran, agar supaya ahli waris kita itu dapat membaca atau menghafalkan Al-Quran melalui mushaf yang kita tinggalkan. Atau sekarang tidak diberikan ke ahli waris. Wa min dzalika waqful mashahifi wa wad'uha fi amakinil ibadati kal masajidi liyaqra'a fiha man yasha'u raghbatan fi tilawatil Qur'anil karimi ila akhirih. Atau kita tidak memberikan mushaf kepada ahli waris, tetapi kita mewakafkannya di tempat-tempat ibadah seperti kita letakkan di masjid, sehingga orang yang memiliki kemampuan yang mau membaca Al-Quran dapat membaca Al-Quran dari mushaf yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan di masjid itu atau di tempat-tempat ibadah itu, atau orang yang mau menghafal Al-Quran dapat menggunakan mushaf itu. Saya kira ini tidak perlu terlalu panjang, ya. Langsung kita bahas ke bawah saja tentang bagian yang kedua, yaitu perbuatan-perbuatan yang disebabkan atau dilakukan oleh orang lain untuk mayit ketika mayit itu sudah meninggal dunia. Tetapi sebelumnya ini musannif sebelum membahas ini membahas tentang pendapat ulama madhab tentang sampainya pahala yang dilakukan oleh orang lain kepada mayit, apakah sampai atau tidak. Baiklah, saya teruskan di sini al-madhahibu fi ja'li sawabil ibadati lil ghairi. Jadi di sini menjelaskan tentang pendapat-pendapat ulama madhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tentang menjadikan pahala ibadah untuk orang lain, apakah sampai atau tidak. I'lam annal ibadati salah satu anwain. Ketahuilah bahwasanya macam-macam ibadah itu dibagi 3, kata musannif. Yang pertama, ibadatun badaniyatun mahdhah kasolati wassomi wal itikafi wa qiraatil qur'ani wa dzikri. Yang termasuk bagian pertama adalah ibadah yang hanya bermodalkan badan saja, tidak bermodalkan harta benda, seperti ibadah sholat, puasa, itikaf, membaca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua, ibadatun maliyatun mahdhah kazakati wasodaqati. Macam ibadah yang kedua yaitu ibadah yang bermodalkan harta benda, tidak bermodalkan badan, seperti ibadah menunaikan zakat atau bersedekah. Kemudian yang ketiga, ibadatun murakkabatun minal mali wal badani wa hiyal hajju. Yang ketiga, ada ibadah yang terakumulasi bermodalkan harta dan juga badan, yakni ibadah haji. Karena haji itu kalau melihat dari syarat-syarat wajibnya haji, maka di sana harus orang yang memiliki kemampuan, yakni memiliki ongkos dan dia memiliki alat untuk sampai ke tanah suci. Nah, ongkos atau biaya perjalanan dan juga memiliki alat, yakni sesuatu yang dapat dia tunggangi atau dia naiki untuk sampai ke tanah suci, maka itu adalah membutuhkan biaya semua. Tetapi dalam manasik haji, dalam rukun haji itu ada wukuf, ada tawaf, ada sa'i, dan merempal jumroh. Semuanya itu dilakukan oleh badan, tidak menggunakan biaya lagi. Nah, oleh karena itu ibadah haji adalah termasuk ibadah yang terakumulasi bermodalkan harta dan badan. Nah, sekarang kita bahas pendapat ulama dari 4 madhab kalau menghadiahkan ibadah-ibadah yang 3 tersebut kepada orang yang sudah meninggal atau kepada orang yang masih hidup. Bagaimana pendapat ke-4 madhab ulama madhab? Summa alam aidan anna madhab al-hanafiyyati wa madhab al-hanabalati yujawizani lil insani ay yaj'ala sawab amalihi li ghairihi mutlaqan sawa'un akana al-amalu ibadatan badaniyatan ammaliyatan am muraqabatan minhuma. Ketahuilah bahwasanya menurut pendapat dari madhab Hanafi dan madhab Hambali, kedua madhab tersebut membolehkan bagi kita untuk menjadikan pahala perbuatan kita itu untuk orang lain secara mutlak, baik perbuatan kita itu termasuk ibadah yang hanya bermodalkan badan, atau hanya bermodalkan harta, atau yang bermodalkan harta dan badan, semuanya sampai kepada orang lain pahalanya kalau kita niatkan untuk diberikan kepada orang lain. Dzukira fi kutubil hanafiyati, disebutkan dalam kitab-kitab dari madhab Imam Abu Hanifah seperti kitab Az-Zailai wal Bahri wal Hidayah wa Fathil Qadir. Ini semuanya nama kitab. Nah, di kitab-kitab itu disebutkan anna kullaman ata bi ibadatin sawa'un akanat sholatan au sauman au sadaqatan au qur'anan au dzikron au tawafan au hajjan au umratan au iradalika min anwa'il birri lahu ja'lu sawabiha li ghairihi min al ahya'i awil amwati wa yasilu sawabuha ilaihi wa annahu la farqah baina man yanwi 'indal fi'lil ghairi au yaf'aluhu li nafsihi thumma ba'da dzalika yaj'alu sawabahu li ghairihi. Nah, dalam madhab Imam Abu Hanifah disebutkan begini, bahwasanya setiap orang yang mengerjakan ibadah, baik ibadah sholat, puasa, sedekah, membaca Al-Quran, berzikir, tawaf, haji, umroh, atau ibadah yang lain, atau perbuatan yang lain yang termasuk perbuatan baik. Nah, kemudian ibadah atau perbuatan baik itu ia jadikan pahalanya untuk orang lain, baik orang lain tersebut masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan sampai. Nah, wa annahu la farqa baina man yanwi indal fi'lil ghairi aw yaf'aluhu li nafsihi thumma ba'da dzalika yaj'alu sawabahu li ghairihi. Nah, di sini tidak ada perbedaan, artinya tetap sampai, walaupun ini ya, tidak ada perbedaan baik orang yang berbuat ibadah atau berbuat kebaikan itu meniatkan perbuatan baiknya atau ibadahnya ketika dia sedang beribadah atau sedang berbuat baik, atau
dia pertama-tama berbuat baik atau beribadah niat untuk dirinya sendiri. Nah, setelah melaksanakan ibadah atau setelah berbuat baik, kemudian dia menghadiahkan, dia menjadikan pahala ibadah tersebut untuk orang lain, maka semuanya sampai. Ini menurut pendapat dari madhab Hanafiyah. Kemudian wadzukira fi kitabil Mughni libni Qudamah al-Hambali, dan disebutkan di kitab Al-Mughni yang dikarang oleh Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah ini adalah salah satu ulama dari madhab Hambali. Beliau berpendapat anna ayatan kurbatan fa'ala al-insan wa ja'ala sawabaha lil mayyitil muslimin nafa'ahu dzalika bi masyiatihi ta'ala, bahwasanya amal ibadah yang dilakukan oleh manusia kemudian menjadikan pahalanya untuk mayit muslim, artinya dihadiahkan, diniatkan untuk seorang mayit muslim, maka itu bermanfaat bagi mayit tersebut. Nah, semua ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnul Qayyim min ulama'il Hanabilati fi kitabir Ruhi. Imam Ibnu Qayyim, beliau adalah salah seorang ulama dari madhab Hambali. Dalam kitab beliau, kitab Ar-Ruh, menyatakan afdalu ma yuhda ilal mayyiti as-sadaqatu wal istighfaru wad du'a'u lahu wal hajju anhu wa amma qira'atul qur'ani wa ihda'uha ilaihi tatawu'an bi ghairi ajrin fahada yasilu ilaihi kama yasilu thawabus sawmi wal haji. Beliau menyatakan bahwasanya paling utamanya ibadah yang dihadiahkan kepada seorang mayit adalah sedekah, istighfar, memohon ampun untuk mayit, mendoakannya, berhaji untuknya. Adapun membaca Al-Quran dan menghadiahkan bacaan Al-Quran itu kepada mayit, jika tatawu secara sukarela bi ghairi ajrin, tanpa diberi ongkos, fahada yasilu ilaihi kama yasilu thawabus shaumi wal haji, maka pahalanya akan sampai kepada mayit sebagaimana sampainya pahala puasa dan haji. Nah, sekarang kita lanjutkan. Amma madhabus syafi'iyyati wal malikiyati fal masyhur indahum anna al ibadatal badaniyatal mahdhata kas salatu was shami wa tilawatil qur'ani la yasilu thawabuha ilal mayyiti bihilafi ghairiha minal ibadatil maliyatil mahdhati misla zakati was sadaqati awil murakkabati minhuma mislal haji fa innahu yasilu thawabuha ilaihi. Nah, sekarang menurut pendapat dari madhab Syafi'i dan Maliki, maka yang masyhur menurut ulama-ulama yang mengikuti Imam Syafi'i dan Imam Malik, bahwasanya ibadah yang bermodalkan badan seperti sholat, puasa, baca Al-Quran, maka tidak sampai pahalanya kepada mayit. Berbeda dengan jika kita menghadiahkan pahala dari ibadah yang bermodalkan harta seperti zakat dan sedekah sampai, atau ibadah yang bermodalkan harta dan badan seperti haji maka sampai kepada mayit. Nah, ini menurut pendapat paling masyhur, paling terkenal di madhab Syafi'i dan Maliki. Walakinnal mutaakhirina min ahli al-madhhabaini ikhtaru wusul as-sawabi ila al-bayti fi jami'il ibadati wa minha qiraatul Qur'ani. Tetapi ulama-ulama mutaakhirin dari golongan keduanya, dari golongan madhab Syafi'i dan Maliki, tetapi masuk ulama mutaakhirin, mereka memilih berpendapat bahwasanya semua pahala yang dihadiahkan kepada mayit itu sampai kepada mayit, baik pahala dari ibadah yang bermodalkan badan ataupun harta, ataupun yang bermodalkan badan dan harta. Beliau menyatakan
para ulama mutakhirin itu wusulas sawabi ilal mayyiti fi jami'il ibadati. Semua amal ibadah jika kita niatkan kepada mayit maka sampai kepada mayit. Wa minha qiraatul Qur'ani, termasuk juga membaca Al-Qur'an. Wa naf'uha imma bi wusuli sawabiha aw wusuli barakatiha. Nah, sampainya pahala kepada mayit itu atau manfaatnya kepada mayit itu ada kalanya sampai pahalanya kepada mayit atau sampainya kepada mayit karena barokahnya bacaan Al-Qur'an. Kemudian saya lanjutkan, summa alam annal mu'tazilatah dhahabu ila annahu laisa lil insani ay yaj'ala sawaba amalihi li ghairihi mutlaqan sawa'un akana al-amalu ibadatan badaniyatan am madiyatan an muraqabatan minhuma famadhhabuhum ala aksi madhhabil hanafiyati wa man wafaqahum min ahli sunnati. Kemudian ketahuilah bahwasanya golongan Mu'tazilah ini adalah golongan Wasil bin Atha. Siapa Wasil bin Atha? Wasil bin Atha itu beliau adalah salah satu murid dari Hasan al-Basri, tetapi beliau berbeda pendapat dengan gurunya, dengan Hasan al-Basri tentang orang mukmin yang melakukan dosa besar itu apakah berstatus mukmin atau tidak. Kalau menurut gurunya Imam Hasan al-Basri, orang mukmin yang melakukan dosa besar masih berstatus muslim. Sementara menurut Wasil bin Atha, dia berpendapat bahwasanya seorang muslim yang berdosa besar bukan seorang mukmin juga bukan seorang kafir, jadi di tengah-tengah. Makanya kemudian Wasil bin Atha itu mendirikan pemahaman madhab tertentu dalam tauhid yang disebut dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini artinya adalah memisahkan diri. Jadi memisahkan diri dari golongan terbanyak pada waktu itu. Nah, Wasil bin Atha itu hidupnya di Irak sama dengan madhab Hanafiyah. Imam Abu Hanifah juga hidup di Irak. Oleh karena itu tadi sudah dijelaskan menurut pendapat dari madhab Hanafi secara mutlak amal perbuatan manusia jika dihadiahkan kepada mayit maka sampai kepada mayit. Semua amal ibadah baik yang bermodalkan badan, bermodalkan harta atau bermodalkan badan dan harta jika dihadiahkan kepada mayit pahalanya maka sampai kepada mayit. Ini pendapat dari madhab Hanafi. Nah, tetapi dari Mu'tazilah yakni Wasil bin Atha justru bertolak belakang dari pendapat tersebut. Mereka berpendapat bahwasanya semua amal, semua ibadah baik yang bermodalkan badan atau harta atau bermodalkan harta dan badan yang dihadiahkan kepada mayit secara mutlak tidak akan sampai kepada mayit. Nah, sekarang wastadallu ala dzalika biqaulihi ta'ala fi suratin najmi wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Adapun yang dijadikan dalil oleh mereka golongan Mu'tazilah adalah firman Allah dalam surat An-Najm wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Firman Allah demikian. Wa qalu, dan mereka berkata, golongan Mu'tazilah itu, fil istidlali bihadhil ayati, dengan berpatokan pada dalil ini, akhbarallahu azza wa jalla fil ayatil karimati bi annal insana laisa lahu illa sa'yahu. Bi annal insana laisa lahu illa sa'yuhu wa amaluhu wa sa'yu ghairihi laisa sa'yahu wa amalahu. Mereka berkata dengan dalil An-Najm ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwasanya manusia itu hanya memperoleh dari apa yang diusahakannya sendiri dan yang dilakukan sendiri. Adapun usaha dari manusia
lain atau usaha dari orang lain bukan termasuk usahanya dan bukan termasuk perbuatannya. Ini menurut pendapat Mu'tazilah dengan dalil surat An-Najm. Wa yuruddu alaihim bima ajab bihil kamalu. Ibnul Himam fi kitabih Fathil Qadir fi babil haji anil ghairi. Nah, tetapi pendapat mereka itu ditolak oleh Imam Ibnul Himam dalam kitab Al-Qadirnya. Imam Ibnul Himam beliau adalah termasuk muridnya dari Imam Abu Hanifah. Beliau menjelaskan dalam kitab Fathil Qadir dalam bab haji, menghajikan haji dari orang lain. Beliau menyatakan bi annal ayatah muqayyadatun, bahwasanya ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a itu adalah termasuk ayat yang muqayyad, dalil yang muqayyad, ada pembatasan, yakni bima lam yahabhul amilu lil ghairi. Yang dimaksud dengan manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan itu apabila amal perbuatannya itu tidak dianugerahkan, ya, apabila orang yang mengerjakan itu, yang mengerjakan ibadah itu tidak menganugerahkan atau tidak memberikan pahala amalnya kepada orang lain. Jika dihadiahkan atau diniatkan pahalanya kepada orang lain maka sampai. Ini menurut Imam Ibnul Himam dari mazhab Hanafi. Beliau berhujjah li'annahu qad sabata fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabsyaini amlahaini. Karena menurut beliau sudah ditetapkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkurban dengan 2 ekor kambing yang memiliki bulu putih kehitam-hitaman dan bertanduk. Ahaduhuma an nafsihi wal akharu an ummatihi. Nah, ketika beliau berkurban 2 ekor kambing itu, 1 kambing diniatkan untuk korban beliau sendiri, sedangkan kambing yang satunya, kambing yang lain, beliau niatkan untuk umatnya. Nah, ini banyak sekali hadis yang menceritakan tentang ini. Warawa hadal hadisa iddatun minas sahabati, dan banyak sekali para sahabat ya yang menceritakan tentang hadis ini, tentang Rasulullah berkorban atas nama umatnya ini. Wantasyarah mukhrijuhu, dan sudah tersebar luas para sahabat yang mengeluarkan hadis ini. Fala yab'udu ayyakuna al-qadrul mushtariku. Nah, para sahabat banyak sekali menceritakan tentang hadis ini dengan matan yang berbeda, dengan kalimat yang berbeda, tetapi mirip-mirip, ya, tidak berbeda jauh pengertiannya. Wa huwa annahu dhaha an ummatihi masyhurun. Pengertiannya adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu pernah berkurban atas nama umatnya. Ini sudah masyhur. Ya juzu takyidul kitabi bihi au nanduru ilaihi wa ila ma rawahu Daruqutni ila akhiri. Nah, diperbolehkan mentakyid, membatasi pemahaman Al-Quran dengan hadis, diperbolehkan. Au nanduru ilaihi wa ila ma rawahu Daruqutni. Ya, jadi atau kita melihat pada hadis ini yang diriwayatkan oleh sahabat oleh Imam Daruqutni, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kana li abawani abarruhuma hala hayatihima fa kaifa li bibarrihima ba'da mautihima faqala lahu sallallahu alaihi wasallam inna minal birri ba'dal mauti an tusalli lahuma ma'a salatika
wa tasuma lahuma ma'asiyamika. Jadi mentakyid, membatasi pengertian ayat Al-Quran wa alaysa lil insani illa ma sa'a tadi dengan hadis yang tentang Rasulullah berkurban atas nama umatnya, itu boleh. Atau kita lihat pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni bahwasanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu bertanya kepada Nabi, sesungguhnya aku itu memiliki dua orang tua, yakni ayah dan ibu yang sangat baik ketika masa hidupnya. Maka kebaikan apa yang harus saya lakukan untuk membalas kebaikan kedua orang tua saya itu ketika orang tua saya sudah meninggal? Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya termasuk dari kebaikan setelah kematian. Maksudnya di sini yang kamu lakukan untuk orang yang sudah meninggal adalah kamu mensolatkan keduanya bersama-sama dengan solatmu, dan kamu berpuasa untuk keduanya, untuk kedua orang tuanya bersama-sama dengan puasamu. Artinya di sini kita sholat, kalau kita lihat di kitab I'anatul Talibin itu bahwasanya kalau seorang mayit itu meninggalkan tirkah, maka wali atau orang yang mengganti yang mengurusi hartanya, artinya mengambil hartanya, wajib mensolatkannya, yakni sholat kodoknya. Wajib mengkodok sholat dan juga mengkodok puasanya. Ini di kitab I'anatul Talibin. Nah, orang yang mengkodok sholat itu tetap mendapatkan pahala, tetapi orang yang dikodokkan sholatnya yang sudah meninggal juga akan mendapatkan pahala. Ini maksudnya Rasulullah antasholilahuma ma'asolatika. Jadi kamu tetap dapat pahala, orang tamu dapat pahala. Begitu pula dengan puasa. Dan saya juga menemukan beberapa penjelasan di beberapa kitab, termasuk di kitab Hujjatul Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Kiai Maksum kalau tidak salah, yang Jawa Tengah, itu termasuk muassis NU. Beliau mengutip hadis tentang sholat sunat hadiah untuk mayit, di mana sholat sunat hadiah 2 rakaat itu sholat sunnah hadiah itu untuk mayit itu dilakukan 2 rakaat, yakni baca Fatihah. Setelah baca Fatihah kemudian baca ayat kursi 1 kali, kemudian baca Alhaakumut Takatsur 1 kali, kemudian baca Qul Huwallahu Ahad 10 kali. Nah, itu tiap-tiap rakaat. Maka dalam hadis itu dijelaskan kalau orang sudah mengerjakan sholat sunnah hadiah untuk mayit yang 2 rakaat dengan bacaan-bacaan yang barusan, maka Allah Ta'ala akan mengirimkan 1000 malaikat datang ke mayit itu dengan membawa cahaya dan menghibur mayit dengan memberikan hadiah. Saya pernah juga membaca di kitab yang lain seperti itu, termasuk di kitab Hujjatul Ahli Sunnah wal Jamaah. Silakan saudara-saudara dicari di kitab mana saja. Saya juga banyak yang lupa di kitab mana saja, karena hadis ini sudah masyhur, sebenarnya sudah masyhur, banyak disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Jadi saudara-saudara sekarang bisa menilai mau mengikuti pendapat siapa atau ulama yang mana yang saudara-saudara mau ikuti tentang keyakinan apakah pahala ibadah yang dihadiahkan kepada mayit sampai atau tidak. Nah, di sini ada rangkumannya. Wal khalasatu mimma taqaddama annal madzhab salah satu. Jadi dari penjelasan yang barusan dapat kita simpulkan 3 hal. Yang pertama, ada madhab yang mengatakan sampainya pahala amal ibadah dari orang lain kepada mayit secara mutlak, baik amal ibadah itu hanya bermodalkan badan
atau bermodalkan harta atau bermodalkan badan dan harta, maka tetap sampai kepada mayit secara mutlak. Ini menurut pendapat dari mazhab Hanafi dan Hambali dan orang-orang yang sepakat dengan kedua mazhab tersebut, dan juga dari ulama-ulama mutaakhirin dari mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, dari pendapat tidak sampainya pahala ibadah dari orang lain kepada mayit, baik pahala dari ibadah yang bermodalkan badan atau harta atau bermodalkan badan dan harta, secara mutlak tidak sampai. Ini menurut pendapat dari mazhab Mu'tazilah. Kemudian yang ketiga, memisahkan ibadah mazhab, yakni ada yang sampai, ada yang tidak kepada mayit. Jika ibadah yang bermodalkan badan maka tidak sampai, tetapi ibadah yang bermodalkan harta atau bermodalkan harta dan badan maka sampai kepada mayit. Dan ini menurut dari pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik. Nah, tetapi wal mazhabur rajih wal mukhtaru wal awwaluh. Tetapi walaupun paling masyhur itu menyatakan ibadah yang bermodalkan badan tidak sampai pada mayit, menurut pendapat yang masyhur dari golongan Syafi'i dan Maliki, tetapi pendapat yang rajih, pendapat yang dianggap paling benar, wal mukhtar, dan pendapat yang paling dipilih adalah pendapat pertama, yakni sampainya pahala kepada mayit baik dari ibadah yang hanya bermodalkan badan, apalagi yang bermodalkan harta dan bermodalkan harta dan badan. Nah, di sini untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain untuk mayit, di sini ada beberapa, cuma karena waktunya sudah agak lama, kita lanjutkan nanti di part 2-nya. Ini kita lanjutkan nanti di halaman 205. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري شاهد لي بافتقاري